Beyond Time, bab 1035. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagi ras bulu iblis, Aula Seni Abadi adalah tempat suci, baik itu di bulu iblis timur maupun barat. Adapun para guru abadi agung dari setiap generasi, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak semuanya berada di alam penguasa, status mereka setara dengan penguasa. Namun, seiring dengan kemunduran bulu iblis timur dan kematian guru abadi agung dari Aula Seni Abadi di timur, Aula Seni Abadi bulu iblis timur perlahan kehilangan kejayaannya. Semua master abadi di sana bertarung secara terbuka maupun diam-diam, ingin saling menekan dan merebut posisi master abadi agung. Meskipun Yue Dong adalah murid dari guru abadi agung generasi sebelumnya, dia bukanlah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menggantikannya. Itulah mengapa dia memiliki rencana gila untuk bekerja sama dengan keluarga Lan untuk merencanakan makar terhadap mayat Kaisar Agung Api Neraka. Jika dia benar-benar berhasil, maka lupakan Aula Seni Abadi, bahkan seluruh bulu iblis timur akan dikendalikan olehnya dan keluarga Lan. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Untungnya, ada Erniu. Erniu adalah orang yang baik hati dan bersedia membantu orang lain. Oleh karena itu, rencana Yue Dong memiliki penerus. Pada saat itu, di sebuah kota di Tanah Suci Bulu Iblis, yang paling dekat dengan Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur, tatapan Erniu tertuju pada Su King ketika dia mendengar bahwa Su King tidak berencana untuk bertindak bersamanya. Itu benar, hal terpenting bagimu sekarang adalah memiliki identitas. Jadi, kau akan mencariku setelah kau mendapatkan identitasmu. Erniu bertanya. Su King menggelengkan kepalanya. Dia memiliki urusannya sendiri yang harus diselesaikan, sama seperti kakak sulung yang ingin masuk ke Aula Seni Abadi. Yang ingin dilakukan Su King adalah menyelesaikan masalah yang telah lama mengganggunya. Su King telah memikirkan masalah ini berkali-kali tetapi dia masih belum menemukan solusinya. Baru ketika Sue Chenzi muncul, Su King menyadari beberapa keterkaitannya. Oleh karena itu, Su King berbicara dengan tenang. Saya tidak yakin kapan saya akan kembali. Sue Chenzi memiliki kualitas yang membuatku penasaran. Kakak senior tertua, aku berencana untuk menyelidikinya lebih lanjut. Aku akan mencarimu setelah selesai menyelidikinya. Kata-kata Su King langsung membangkitkan rasa ingin tahu Erniu. Kualitas seperti apa? Su King memandang ke kejauhan. Dia merasakan bahwa tanda di tubuh Sue Chenzi sebagian besar telah menghilang dengan sendirinya. Namun, untuk berjaga-jaga, dia telah meninggalkan bayangan mata si bayangan kecil. Oleh karena itu, dia tidak kehilangan jejak Sue Chenzi. Setelah menggunakan indera penglihatannya, kilatan aneh muncul di mata Su King saat dia bergumam. Tidak terikat oleh karma. Setelah Su King selesai berbicara, dia melangkah maju dan melesat, menghilang di cakrawala. Erniu melihat ke arah tempat Su King pergi dan termenung. Baiklah, lagi pula, dengan kultivasi adik junior saat ini, dia seharusnya tidak akan mengalami masalah jika dia bertindak hati-hati. Selain itu, ini adalah bulu iblis timur. Bukankah Lu Lingzi ada di sini? Erniu menjilat bibirnya dan menoleh ke arah Aula Seni Abadi sebelum melesat pergi. Begitu saja, King dan Niu berpisah untuk melakukan urusan mereka masing-masing. Beberapa jam kemudian, di langit di atas East Demon Feather, Su King, dalam keadaan tersembunyi, terus bergerak menuju arah yang ditunjukkan oleh mata bayangan. Saat dia mendekat, gejolak batin pun muncul di hatinya. Bertemu Sue Chenzi dan merasakan kualitas unik dalam dirinya adalah peristiwa yang tak terduga bagi Su King. Kejutan ini menjadi titik fokus dari gejolak batinnya. Masalah terbesar yang mengganggunya selama periode ini adalah kultivasinya. Setelah meninggal di ibu kota kekaisaran manusia dan dibangkitkan kembali oleh tuannya menggunakan daging dan darah dari wajah yang terfragmentasi, Su King memperoleh banyak keuntungan tetapi juga menghadapi banyak kendala. Penyatuan jiwa dan raga hanyalah salah satunya. Hal yang paling membuatnya cemas adalah kultivasinya. Sampai batas tertentu, perkembangan kultivasinya terhenti. Jika dia ingin menembus ke alam ketiadaan, dia membutuhkan 100 otoritas ilahi dalam lautan kesadarannya untuk bersinar sepenuhnya. Ini sangat sulit, namun, ia ingin menjadi lebih kuat dan melangkah ke alam akumulasi jiwa.
Hal ini karena, baik ancaman dari putra mahkota ungu hijau maupun perang yang sedang berlangsung di benua Wanggu, semuanya menuntutnya untuk menjadi seorang ahli kekuatan sejati. Hanya dengan begitu ia bisa melangkah lebih jauh dan dengan tenang. Tetap berada di bawah naungan gurunya bukanlah jalan yang diinginkan Su Qing. Namun, wewenang ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ia peroleh hanya dengan bekerja keras. Entah itu pemahaman atau penjarahan terhadap otoritas ilahi, itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Su Qing, yang kultivasinya sebelumnya meningkat dengan lancar, tidak bisa menerima kata ketidakpastian. Tubuh ini memungkinkan saya untuk tidak terguncang sama sekali oleh mereka yang berada di bawah ranah penguasa. Tubuh ini juga memberi saya potensi tanpa batas, tetapi juga membatasi saya. Adapun otoritas ilahi, meskipun mereka meningkatkan kekuatan tempurku, setiap perolehan membutuhkan kesempatan. Kesuksesan datang dari otoritas ilahi, tetapi tantangan juga demikian. Su Qing bergumam dalam hati. Dia sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya sebelumnya dan juga memikirkan beberapa solusi. Bahkan, ketika dia berada di benua Nanhuang, dia bahkan pernah bertanya kepada guru tua ketujuh. Guru tua ketujuh mengatakan kepada Su Qing bahwa ini adalah jalan baru dengan potensi tak terbatas. Tidak ada yang bisa sepenuhnya membimbingnya. Pada akhirnya, semuanya masih harus dieksplorasi olehnya sendiri. Yang bisa dia berikan padanya adalah cahaya abadi matahari mendalam yang mempercepat penyatuan jiwa dan tubuh. Selama beberapa bulan di ibu kota kekaisaran manusia, Su Qing memperhatikan Feng Lintao sambil memikirkan solusi. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah solusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan klon dan melewati tubuh utama untuk melakukan kultivasi. Hal ini akan memungkinkannya mencapai tujuannya untuk meraih terobosan. Namun, pada akhirnya, dia tetap menyerah. Hal ini karena setelah deduksinya, ia menemukan bahwa kemungkinan membentuk klon untuk dibudidayakan hampir nol. Alasannya terletak pada ikatan karma yang signifikan dan banyak yang telah ia kumpulkan. Entah itu karma dari laut luar, karma yang melibatkan para dewa, atau karma dengan putra mahkota ungu hijau, yang terpenting, itu adalah karma dengan wajah desolate yang terfragmentasi. Ini berarti bahwa meskipun dia menciptakan klon, akan ada masalah besar karena karma ini. Karena klon tersebut tidak mampu menahan karma ini, ia akan runtuh dengan sendirinya begitu diciptakan. Meskipun gunting Kaisar Agung itu mistis, gunting itu tidak bisa memotong karma ini. Awalnya, Su Qing sudah menolak gagasan untuk menciptakan klon. Sampai dia bertemu Sue Chenzi tadi. Kemunculan Sue Chenzi dan pertarungannya dengan Su Qing di tengah kabut darah membuat Su Qing menyadari beberapa keanehan. Benang takdir di tubuh Sue Chenzi berbeda dari orang biasa. Di bawah kekuatan penghapusan Su Qing, dia melihat beberapa debu putih pada benang takdir Sue Chenzi. Itu sangat halus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Su Qing dalam benang takdir siapapun. Pada saat itu, dia dan Erniu telah menggunakan seni abadi ilusi 6 pencuri pada Sue Chenzi dan tanpa sengaja terganggu oleh kedatangan pemuda berpakaian mewah tersebut. Namun, selama proses merapal seni abadi ini, Su Qing sudah dapat merasakan bahwa debu putih itu menolak keberadaan seni abadi tersebut. Hal ini menyulitkan untuk memberi merek pada 7 emosi dan 6 keinginan tersebut. Keunikan ini menarik perhatian Su Qing. Setelah pemuda berpakaian mewah itu tiba, Su Qing memanfaatkan kesempatan itu untuk membiarkan Sue Chenzi pergi. Pada saat yang sama, ia mengubur masalah ini dalam pikirannya. Setelah itu, ia mengikuti mereka dengan linglung. Namun, sambil mendengarkan percakapan antara pemuda berpakaian mewah itu dan Erniu, ia juga merenungkan keunikan Sue Chenzi. Akhirnya, dia punya tebakan. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh karma. Kilatan aneh muncul di mata Su Qing. Hari sudah senja. Saat cahaya senja menyebar, dia melihat ke arah sebuah gunung pendek yang tidak jauh dan langsung menuju ke sana. Pada saat itu, terdapat sebuah gua tersembunyi sebagai tempat tinggal di gunung yang pendek itu. Bagian luar tempat tinggal gua itu dipenuhi dengan formasi susunan. Selain efek penyembunyian, formasi itu juga memiliki pertahanan yang cukup besar. Di dalam gua tempat tinggalnya, Sue Chenzi duduk bersila dan bermeditasi. Setelah melarikan diri dari Su Qing dan Erniu, dia tidak kembali ke gua tempat tinggal asalnya. Sebaliknya, dia memeriksa apakah ada bekas luka di tubuhnya dan berganti-ganti gua untuk meninggalkan jejak. Akhirnya,
dia memasuki tempat ini. Saat ini, wajahnya pucat dan ia tampak seperti kehilangan banyak vitalitas. Pembuluh darah di wajahnya menonjol dan fluktuasi pada tubuhnya tidak stabil. Hal ini terutama berlaku untuk dunia-dunia besar di tubuhnya. Awalnya ada 7, tetapi sekarang hanya tersisa 5. Terlebih lagi, semuanya redup dan tak bernyawa. Selama pertarungannya dengan Su Qing dan Ernio, dia telah meledakkan 2 dunia besar sebagai imbalan atas kemampuan untuk melarikan diri. Ada yang aneh dengan Yue Dong. Serangan perempuan jalang ini bahkan lebih jahat dari sebelumnya dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat. Selain itu, boneka mayatnya itu benar-benar membuatku merasa takut. Dan ia sebenarnya dapat bekerja sama dengan Yue Dong untuk melepaskan seni abadi ilusi 6 pencuri miliknya. Brengsek, hati Sue Chenzi bergejolak karena keengganan dan kebencian. Namun, dia tidak meragukan identitas Yue Dong karena ilusi 6 pencuri adalah simbol dari aula seni abadi bulu iblis timur dan Yue Dong. Setelah perempuan jalang ini bergabung dengan tim pendahulu dan menuju Wanggu, dia pasti punya peluang besar lainnya. Jika aku ingin membunuhnya, aku perlu membuat rencana. Sue Chenzi tak berdaya. Sambil menyembuhkan lukanya, dia mengeluarkan selembar kertas giok. Ini adalah slip giok misi yang dikeluarkan oleh Tanah Suci Bulu Iblis kepada semua anggota klan. Slip ini mencantumkan semua misi dan jumlah poin prestasi pertempuran yang diperoleh setelah penyelesaiannya. Aku harus terus mengumpulkan poin prestasi pertempuran sebagai imbalan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kualifikasi untuk menuju ke alam rahasia lainnya. Untungnya, ada cukup banyak manusia dan juga banyak yang lemah di antara mereka. Paling banyak, aku akan membunuh lebih banyak dan mengumpulkan poin prestasi pertempuran melalui jumlah. Sue Chenzi harus menekan keinginannya untuk membunuh Yue Dong. Pada dasarnya, dia adalah seseorang yang sangat sabar, jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai merasa yakin sebelum menyerang dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Setelah menyadari kekuatannya masih belum cukup, dia siap untuk terus mengumpulkan kekuatannya. Dia akan membalas dendam setelah menjadi lebih kuat. Namun, tepat ketika intuisi ilahinya sedang mencari misi yang sesuai pada slip giok misi, tiba-tiba terjadi fluktuasi di luar gua tempat tinggalnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Fluktuasi ini sangat ringan pada awalnya, tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba menjadi sangat kuat, menyebabkan gunung itu bergetar. Sebuah ledakan keras terdengar. Formasi susunan tersebut terguncang. Retakan muncul di pintu masuk gua tempat tinggal itu. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Sue Chenzi berubah. Dia hendak menekan tangan kanannya ke tanah. Tanah di bawahnya diukir dengan rune teleportasi. Selama dia menekannya, dia bisa berteleportasi. Namun, ketika tangannya berjarak 3 inci dari tanah, tiba-tiba berhenti. Sebuah mata terbuka di bayangan di bawahnya. Itu adalah Little Shadow. Ia mengambil langkah pada saat kritis ini. Meskipun belum sepenuhnya menguasai Sue Chenzi, ia mampu mengendalikannya sampai batas tertentu. Jantung Sue Chenzi bergetar hebat dan ia secara naluriah mengeluarkan raungan rendah. Sambil meronta, ia mencoba meletakkan tangan kirinya di tanah. Namun, pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Aku menemukanmu. Pada saat berikutnya, ketika pikiran Su Chenzi bergejolak, sosok Su Qing menampakkan wujud aslinya melalui gelombang suara dengan cara yang sangat aneh. Dalam sekejap mata, dia menjadi sangat jelas. Kemudian dia mencekik leher Sue Chenzi. Dia segera menyeret Sue Chenzi menjauh dari susunan teleportasi, dengan kejam menekannya ke dinding gua tempat tinggalnya. Ledakan. Gua tempat tinggal itu berguncang hebat. Mata Sue Chenzi membelalak nyeri saat ia mencoba melakukan serangan balik. Namun, tangan pihak lain yang mencengkeram lehernya mengirimkan kekuatan yang menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya sebenarnya sedang diserang secara gila-gilaan dan cepat oleh zat-zat anomali. Pemandangan itu membuatnya sangat ketakutan. Secara naluriah, ia ingin menggunakan beberapa kartu truf tersembunyinya. Namun, di saat berikutnya, ia menyadari dengan ngeri bahwa ia sama sekali tidak bisa bergerak. Banyak sekali mata yang muncul di bayangannya. Saat Su Qing bergerak, Little Shadow memanfaatkan pikiran Sue Chenzi yang goyah dan memperdayainya. Rasa takut di mata Sue Chenzi semakin kuat. Dia tidak mengenali orang di depannya, tetapi ada sedikit rasa familiar. Perasaan asing dan familiar ini bercampur aduk, dan tiba-tiba dia teringat.
dia telah memperoleh sejumlah besar poin prestasi pertempuran dengan membunuh banyak kultivator manusia, sehingga dia mengenal penampilan beberapa petinggi ras manusia. Dan orang di hadapannya ini tak lain adalah penguasa dua wilayah manusia, Guru Besar Suking, yang pernah dilihatnya dalam rekaman para petinggi ras manusia. Suking benar-benar muncul di tanah suci dan di hadapannya, menyerangnya. Hal ini membuat hati Sue Chenzi mencekam. Di tengah gejolak emosi yang berkecamuk di benaknya, ia tiba-tiba bereaksi. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yue Dong. Harus diakui bahwa reaksinya sangat cepat. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Suking tampak tanpa ekspresi. Dia meraih Sue Chenzi dan berbalik meninggalkan gua itu. Dia bergerak secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa jam, dia menemukan tanah tandus dan berjalan di bawah tanah. Setelah membuka sebuah gua, dia melepaskan leher Sue Chenzi dan duduk bersila di samping. Dia menatap Sue Chenzi dan tenggelam dalam pikiran. Ada keputusasaan dan kegilaan di mata Sue Chenzi. Namun, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya berlutut di depan Suking. Gua itu benar-benar sunyi. Lama kemudian, Suking pertama kali menggunakan pil bulan iblis langit mendalam dari ras kain untuk membuat pil obat yang ditujukan untuk Sue Chenzi. Kemudian, dengan tanda dao yang terbentuk dari otoritas penghapus, dia menatap Sue Chenzi dan melihat sejumlah besar benang takdir di tubuh Sue Chenzi. Setelah mengamati lebih dekat, saat pikiran Sue Chenzi bergetar, Suking mengangkat tangannya dan memetik satu buah, mengamatinya dengan cermat. Seperti yang pernah dilihat Suking sebelumnya, ada banyak debu putih pada benang ilusi ini. Debu itu bersifat ilusi dan bahkan menodai bagian dalam benang, terlebih lagi, debu itu secara bertahap menyatu. Suking mencoba menghilangkan debu tersebut, tetapi begitu dia menghilangkannya, debu itu menghilang dengan sendirinya. Suking mengerutkan kening. Debu putih ini sangat penting baginya. Hanya dengan menemukan sumber debu tersebut dan memperolehnya dalam jumlah yang cukup, ia dapat memanfaatkan kualitasnya yang bebas karma, sehingga idenya untuk menciptakan klon kultivasi menjadi mungkin. Oleh karena itu, lama kemudian, mata kiri Suking juga berkedip dengan tanda-tanda Dao. Itu adalah kekuatan khayalan 6 pencuri. Pada saat ini, jantung Sue Chenzi berdebar kencang lagi. Di satu sisi, dia yakin bahwa Suking dan Yue Dong pasti bersama. Di sisi lain, dia juga terkejut dengan sikap Suking yang penuh wibawa. Sebelum naik ke ranah penguasa, dia sudah memiliki 2 wewenang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Sue Chenzi. Sebelum keterkejutannya berlangsung terlalu lama, tanda Dao milik Suking menyebabkan pikiran Sue Chenzi menjadi kabur dan dia kehilangan kesadaran. Namun, penelitian Suking baru saja dimulai. Dia ingin mencari tahu debu apa ini. Pada saat itu, di bawah tanda Dao di matanya, benang-benang di tubuh Sue Chenzi tidak hanya terlihat jelas tetapi juga berwarna-warni. Isi di dalamnya terdapat karma, emosi, dan keinginan. Suking mempelajarinya satu persatu. Begitu saja, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari itu, Suking tidak tidur atau beristirahat karena ia sepenuhnya fokus pada penelitiannya. Sayangnya, berapa kali pun ia mencoba, debu putih itu menghilang dengan sendirinya begitu ia membersihkannya. Tidak ada metode yang dapat menyimpannya. Hal ini membuat kerutan di dahi Suking semakin dalam. Apakah arahnya salah? Ketika pagi hari ke-6 tiba, Suking tiba-tiba mematahkan jari Sue Chenzi. Dia memegangnya di tangannya dan mengamati dagingnya. Pada saat yang sama, dia tidak menyia-nyiakan darah pihak lain dan mulai menjelajahi tubuh pihak lain secara mendalam. Awalnya, yang terkena adalah jari-jarinya, kemudian telapak tangannya, lalu lengannya, dan akhirnya organ-organnya. Bahkan dunia-dunia besar karya Sue Chenzi pun termasuk dalam penelitian Suking. Akhirnya, dia menemukan debu putih yang sangat tersembunyi di dalam daging dan darah Sue Chenzi. Penemuan ini membuat Suking menjadi bersemangat. Namun, hanya itu saja. Hal ini karena debu putih di daging dan darah juga cepat menghilang setelah terpisah dari tubuh Sue Chenzi. Seolah-olah Sue Chenzi sendirilah sumbernya. Debu putih itu ada dalam benang takdirnya dan dalam daging serta darahnya, tetapi tidak ada di dunia-dunia besar. Bagaimana dengan jiwanya? Beberapa hari kemudian berlalu. Setelah Suking menyelesaikan penelitiannya tentang tubuh fisik,
ia memberi Sue Chenzi beberapa pil obat untuk menjaga kekuatan hidupnya. Setelah itu, dia mulai mempelajari jiwanya. Seseorang harus sangat berhati-hati ketika mempelajari jiwa. Hal ini karena jika seseorang mengerahkan terlalu banyak kekuatan, hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hal ini akan memengaruhi penelitian Su Qing selanjutnya. Oleh karena itu, dari segi waktu, penelitian tentang jiwa membutuhkan waktu lebih lama. Baru 10 hari kemudian Su Qing menarik kembali indera ilahinya dan mengerutkan kening. Dia meneliti jiwa Sue Chenzi dengan saksama tetapi tetap tidak dapat menemukan debu putih itu. Aneh sekali, Sue Chenzi ini tampak seperti sumbernya, tetapi sekaligus bukan sumbernya. Su Qing merenung sejenak sebelum menyebarkan secercah kekuatan ilahi kesialannya, membungkusnya di sekitar benang takdir Sue Chenzi. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan beberapa seni abadi ilusi 6 pencuri dan terus menyerang pikiran Sue Chenzi. Setelah itu, dia memusatkan perhatiannya dan mengamati dengan cermat. Beberapa hari kemudian, Su Qing mengakhiri penelitiannya. Dia memejamkan mata dan terdiam. Setelah beberapa hari mengamati, ia dengan jelas melihat efek debu putih itu. Yang disebut terbebas dari karma sebenarnya adalah debu putih yang melahap karma. Ia perlahan-lahan melahap kemalangan dan invasi dari 7 emosi dan 6 keinginan. Tidak bisa dipisahkan, jadi sekarang, hanya ada 2 jalan yang tersisa. Terlepas dari jalan mana yang berhasil, itu dapat diterima oleh saya. Tatapan Su Qing tertuju pada Sue Chenzi. Pada saat itu, pihak lain tidak lagi tampak seperti manusia. Di bawah pertumbuhan dagingnya yang tidak beraturan, dia tampak sangat menyeramkan, dan sekitarnya dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan daging cincang. Semangatnya benar-benar padam. Dia berada di ambang kematian. Nyala api kehidupannya hanya menyala karena tindakan paksa Su Qing. Kini, karena ditatap oleh Su Qing, hati Sue Chenzi sudah mati rasa. Pengalaman bulan ini membuatnya ingin mati. Sesaat kemudian, Su Qing mengangkat tangannya dan meraih, mengambil jiwa Sue Chenzi. Setelah itu, dia menyegelnya di samping. Langkah pertama yang ingin dia ambil adalah memurnikan tubuh Sue Chenzi dan menggunakan seni rahasia dari aliran abadi varian untuk mengubahnya menjadi klonnya. Kesulitannya terletak pada mencapai keseragaman dengan tubuhnya sendiri dan mengatasi sifat aneh dari debu putih tersebut. Namun, begitu berhasil, Su Qing akan memiliki klon yang bebas dari keterikatan karma. Mulai saat itu, dia dapat menggunakan klon ini untuk kultivasi, melewati belenggu pada tubuh utamanya. Saat memikirkan hal ini, Su Qing melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Seketika itu juga, benang-benang jiwa terbang keluar dan menyatu dengan daging dan darah di depannya, mulai memurnikannya. 3 hari kemudian, ketika sosok manusia yang tersusun di hadapan Su Qing berubah menjadi gumpalan darah yang berceceran, penyempurnaan yang dilakukan Su Qing pun gagal. Pada akhirnya, keseragaman tidak dapat dicapai, bahkan jika aku menyatukan benang jiwaku dengannya dan merekonstruksi jiwaku di tubuh ini, itu tetap tidak akan berhasil. Selain itu, debu putih itu terlalu istimewa. Itu juga salah satu alasan kegagalanku. Su Qing menghela napas dan mengusap dahinya. Pandangannya kemudian tertuju pada sisa jiwa Sue Chenzi di sampingnya. Kalau begitu, ini pasti jalan terakhir. Tekad terpancar di mata Su Qing. Jalan terakhir ini adalah menggunakan pencarian jiwa pada jiwa Sue Chenzi. Hal ini dilakukan untuk menemukan sumber debu putih dalam benang takdirnya. Saat memikirkan hal itu, tekad terpancar di mata Su Qing. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih, segera merebut jiwa Sue Chenzi. Kesadaran ilahinya menyebar. Di tengah ratapan jiwa Sue Chenzi, ia menyerbu segalanya, sedikit demi sedikit, tidak melepaskan fragmen ingatan apapun, menggalinya secara destruktif. Lai menyaksikan masa kecil Sue Chenzi, pertumbuhannya, permusuhannya dengan Yue Dong, dan manusia yang dibunuhnya untuk mendapatkan pahala pertempuran. Fragmen-fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Su Qing, bingkai demi bingkai, seperti gelombang pasang. Pada akhirnya, fokus Su Qing tertuju pada kenangan dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu, Sue Chenzi menggunakan poin prestasi pertempuran yang telah ia kumpulkan untuk mendapatkan kesempatan memasuki alam rahasia sumber dunia. Alam rahasia sumber dunia adalah tempat berharga di Bulu Iblis Timur. Tempat ini mengandung aura dunia yang padat dan sejumlah besar hukum nomologi.
Tempat ini sangat membantu bagi akumulasi jiwa untuk menciptakan dunia baru. Dahulu, tempat ini milik keluarga Lan. Kini, setelah keluarga Lan jatuh, kepemilikannya beralih ke Lulingzi. Sebelumnya, alam rahasia ini tidak terbuka untuk dunia luar. Baru selama perang alam ini dibuka sebagai sumber daya strategis, memungkinkan semua kultivator tanah suci bulu iblis untuk menukarkan kualifikasi untuk memasukinya dengan sejumlah besar kontribusi militer. Sue Chenzi telah membentuk dunia besar ketujuhnya di sana. Setelah ia meninggalkan alam rahasia ini, debu putih muncul dalam takdir Sue Chenzi. Setelah mengamati lebih dekat dan memastikan hal ini, Su Qing membuka matanya saat jiwa Sue Chenzi dimusnahkan. Sue Chenzi mengalami transformasi di dalam ngarai di alam rahasia itu. Sayangnya, sejak saat dia memasuki ngarai hingga dia meninggalkannya, ingatannya kosong. Namun, saya dapat memastikan bahwa sumbernya adalah alam rahasia sumber dunia ini. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke alam rahasia ini dan menuju ngarai di sana untuk melihat apa yang dialami Sue Chenzi di dalam. Setelah Su Qing terdiam, dia mengeluarkan slip giok misi Sue Chenzi. Jika dia ingin pergi ke alam rahasia sumber dunia, dia membutuhkan sejumlah besar prestasi pertempuran untuk ditukarkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misi yang menempati peringkat pertama dalam gulungan giok ini tidak lain adalah posisi yang diinginkan untuk Feng Lintao. Su Qing melihat sekilas dan mengamati misi-misi lainnya dengan indera ilahinya. Beberapa saat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, dengan gerakan tubuhnya yang lincah, ia langsung menghilang dari gua ini. Saat ia muncul, ia sudah berada di langit dalam wujud Sue Chenzi. Pil obat dari ras kain menyebabkan aura Su Qing sama dengan aura Sue Chenzi. Setelah sebulan menguasai gerakan-gerakannya, Su Qing sudah mampu meniru semua kebiasaan Sue Chenzi. Ditambah dengan jahitan jarum Kaisar Agung, ia kini menjadi pengganti yang sempurna. Saat itu masih pagi buta dan matahari bersinar terang. Di bawah cahaya pagi, Su Qing mengayunkan lengan bajunya dan kabut darah membubung, melesat lurus ke langit.